Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Izin menyampaikan satu maklumat, mengingatkan kembali bahwasanya di Masjid Jami'ul Ikhlas pada malam ini akan melaksanakan sholat sunat tasbih. Insya Allah akan dipandu langsung oleh guru kita, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Sidik Taufik. Namun sebelum kita melaksanakan sholat tasbih, kami mohon kepada guru kita untuk memaparkan tata cara sholat tasbih. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah kita telah selesai sholat maghrib dan kita masih berada di masjid. Jangan lupa niat i'tikaf di masjid. Sholat sunat tasbih ini 4 rakaat. Karena sholatnya malam maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat sunat tasbih ini ada yang membaca ayatnya panjang, ada yang membaca pendek, maka kita mengambil yang terpendek, yaitu At-Takasur, Wal Asri, Kuliah, dan Kulhu. Itu langganan kita supaya kita lebih akrab dengan langganan kita. Salat tasbih ini dikerjakan oleh Rasul, sahabat-sahabatnya, dan ulama-ulama salafus soleh. Alhamdulillah malam ini kita mengulang lagi. Sudah berkali-kali kita di masjid ini. Tujuan kitanya tidak lain hanya mengikuti sunnah Nabi. Salat tasbih ini boleh diikuti oleh ibu-ibu. Nanti keterangannya yang ulang dulu, nanti tasbih nanti kita terangin supaya lebih paham. Niatnya sholli sunnat tasbih raka'ataini, ya. Sholli sunnat tasbih raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nanti saya baca suratnya jahar, baca nyari. Nah, biasanya tasbih itu diawali kalau kita berdiri nih, itu bacanya tasbih 15. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kita bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu kita berdirinya habis takbir baca surat 15. Tapi kalau udah ruku sujud 10. Bangun lagi, naik lagi, baca Fatihah lagi, baca surat 15 kali. Jadi 1 rakaat 75. Kalau 2 rakaat baca 150 salam. Nah, kebanyakan orang habis sujud terakhir itu mau bangun, dia bangun baca tasbih lagi, namanya duduk istirahat. Habis sujud terakhir nih, sujud pertama, beli sujud lagi, bangun, jangan langsung bangun, duduk lagi, tasbih 10 kali. Ini kadang-kadang di sini orang lupa nih, di 10 baru Allahu Akbar 15. Nanti tahiyat akhir, habis tahiyat nih, tahiyat terus singkat boleh pendek sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, tasbih lagi 10 kali baru salam. Jadi 4 rakaat 300 tasbih. Masalahnya salat tasbih ini gampang susah. Kadang-kadang imamnya suka ketelimong. Kalau makmum gampang ikutin doang. Jadi kalau dia udah ketelimong bingung dah nih. Makanya jangan sampai nih imam orang ketelimong ini goyang. Alhamdulillah di sini anak-anak kecil nggak berisik. Kalau ada berisik gue udah goyang, bisa amak-amakan tuh tasbihnya ya. Ibu siap ibu ya. Saya mau nanya ibu yang mau yang panjang apa pendek bu? Bu, saya mau nanya yang pendek. Panjang. Biasa mau. Yang pendek bu. Ya, mudah-mudahan nanti kita laksanakan ya. Jangan bubar dulu, habis tasbih jangan bubar dulu. Nanti saya sampaikan tausiahnya. Jadi saya sholli sunnat tasbih raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Tadi kan kita sholat tasbih, ya. Sholat tasbih ini Nabi pesan kepada Abbas. Siapa Abbas? Abbas adalah pamannya Nabi. Jadi adik abang dengan Nabi, bapaknya Abdullah. Binnya sama Abdul Muthalib. Kalau
bahasa kita jangan cing, dengerin cing, kata Nabi ini bahasa kitanya, bahasa orang Betawinya cing, begini cing, udah tua, yang namanya orang tua itu kan udah ke mana-mana, tinggal nungguin waktu. Dulu kan masih muda ya kan, banyak gila, banyak dosa. Coba cing kerjain di tasbih ini, gitu. Bila mana dikerjain tasbih ini, pahalanya nggak kehitung, bisa melebur kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan kita yang telah lalu. Ya, nah ini kita mengamalkannya. Ini dulu bapak-bapak ini dari ujung sana sampai ujung sini, ini dulu muda. Yang namanya orang muda kan, waduh, ada yang nakal, ada yang adem, ya kan, ada yang kalem. Ibu-ibu juga kalau jadi putri, ada banyak putri, waduh, ada yang kalem banget, ada yang kayak udah kebakar, ya kan, labak sini, ya kan. Alamin muda kan. Nah, ketika kita ngalamin muda, pasti kita berbuat sesuatu yang kita tidak diridhoi Allah. Mungkin besar kecil gitu loh. Jangan lupa tuh kalau dosa mah, jangan lupa ingat-ingatin tuh, ya kan. Nah, makanya tasbih. Nah, bagaimana konteks keterangan tasbih ini? Begini, ini ya. Al-Imam Al-Alim Al-Alama Tajuddin As-Suudi dalam keterangan dia telah mengatakan, sholatut tasbihi minal muhimmati bidin, kata beliau. Kalau disebut Imam Sufi dia nggak asing lagi, orang kenal. Ulama hebat. Jadi kata beliau, sholatut tasbihi minal muhimmati bidin. Sholat sunat tasbih ini di dalam agama kita, agama Islam, termasuk bagian yang amat penting. Tuh. Man taghafala anha bitarkiha fahuwa mutahawwinun biddin. Barang siapa yang udah pernah mendengar disampaikan oleh kiai, oleh ustaz, padilahnya, keuntungannya, tapi dia tidak meninggalkannya, sengaja saja tinggalkannya, maka kata beliau bahwa mutahawwinun biddin, orang itu termasuk melecehkan agamanya. Di alhamdulillah kita ini udah terangin tinggal tasbih, terus kita salat bareng-bareng, kita tidak dianggap mutahawwin, tidak dianggap orang yang menganggap sepele soal agama. Satu itu Imam As-Subuki itu, ya. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Hasan Ad-Darqutni qala. Nah ini perbedaan ini. Darqutni periwayat hadis, rawahu Darqutni, ya kan. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Hasan Ad-Darqutni qala, beliau ulama besar periwayat hadis mengatakan, as-sahhu sayyin min fadailis suwari fadlu qul huwallahu ahad. Sesuatu yang paling utama, yang paling hebat, yang paling super ada di dalam surat Al-Quran yang sekian banyak, fadlu qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Maka disebut, orang kampung bilang surat 10, padahal nggak ada 10, adanya surat Al-Ikhlas. Lu baca apa surat 10? Kalau ada. Orang kampung nyebut singkat-singkat aja ya. Padahal yang ada surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena mengandung tauhid. Dari kita mulai baca sampai akhir itu tujuannya mentauhidkan kepada Allah. Maka disebut Al-Ikhlas. Inilah surat yang paling agung. Paham ya Bu? Paham ya? Itu. Bila mana ibu orang sehat, bapak orang sehat, dianjurkan baca qul satu hari mau tidur 10 kali. Dalam keadaan sakit nih, orang yang sedang sakit membaca surat Al-Ikhlas, kalau dia wafatnya husnul khatimah. Oh, dia sakit, terus baca Allah terus dia baca di wirid tuh. Satu, ini keutamaannya. Yang kedua, as-sahhu sayyin bin fardis sholawati afdalu sholatit tasbih.
paling utama-utamanya segala macam sholat sunnah yang ada, yang paling catat, yang paling mengandung keutamaan adalah sholat sunnah tasbih. Ini jelas. Al-Imam Al-Hafidh, ya kan, Abul Hasan Ad-Darqutni itu mengatakan begitu. Kalau dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Al-Ikhlas itu hebat, bukan berarti surat yang lain hebat. Ya, enggak, ada keutamaan. Dan di dalam sholat sunnah yang paling mulia tahajud, tapi ada lagi surah itu ada tasbih. Mana dalilnya? Kalimatani saqilatani ala lisan, saqilatani fil mizan, ya kan? Habibatani ya Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila akhirih. Ya kan? Kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang gampang yang mudah dibaca oleh mulut orang biasa semua. Sakilatan fil mizan, berat timbangan di akhirat, artinya banyak pahalanya. Habibatan orang dicintai Allah subhanallah wa bihamdihi. Tadi kita baca berapa 300 tasbih. 300 tasbih sehari malam ini itu ya Allah. Dicintai Allah, pahalanya gede luar biasa, timbangannya berat nanti dari kiamat. Ini aja. Subhanallah bihamdihi subhanallahirrahmanirrahim subhanallah bihamdihi subhanallahirrahmanirrahim. Kira-kira. Nah makanya alhamdulillah di masjid, saya ulang lagi, di masjid Jami Al-Ikhlas ini tidak sama di masjid-masjid yang lain. Saya di masjid lain banyak ngajar. Ya Jakarta Barat saya ngajar di sana. Saya nawarin sholat tasbih yang serius. Ya kan? Ogah. Bingung saya juga. Benar pada saya. Ya bagaimana kalau kita sholat tasbih di akhir pengajian kita, tahtim kita, nggak ada yang jawab. Bingung saya kan? Ya udah, berarti mereka nggak suka dengan tasbih. Tapi di sini alhamdulillah ya kan, masya Allah. Begini masalahnya, ya. Yuk tasbih, kenapa tasbih? Karena kita ini banyak dosa. Siapa yang punya dosa? Ayo, Bu, siapa yang punya dosa kira-kira? Nggak ada yang merasa nggak punya dosa. Pasti merasakan, ya Allah, dosa saya begini banyak. Bapak pun sama mengatakan di hatinya, saya banyak dosa waktu masih muda, begono begini, ya kan? Maaf, apalagi dulu kita waktu ngantor, ya namanya orang ngantor, ya kan? Kadang-kadang sholat zuhurnya jam 3, asarnya jam 5, maghribnya jam 8, subuhnya jam 8 pagi, ya kan? Kadang-kadang ada capek. Ya, tapi bukan di sini, bukan di KPU. Ini orang-orang yang bohong nih, nanti tobat nih, ya. Orang yang bohong, yang banyak bohongnya tuh. Ya banyak bohongnya. Ini juga pilih penipu, bohong, ya kan, masyarakat. Tobat nanti, belum buang dia. Kalau nafsin jahil betul. Oh, setiap yang bernapas pasti mati. Lo sekarang gagah hebat, besok tempatmu ini di tanah nih. Ya, Bapak kalau malam pernah nggak berbayang, ya Allah gimana kalau saya mati? Pernah nggak? Sering. Iman yang mantap. Tapi kalau ada orang nggak pernah ingat mati, itu orang imannya perlu di amplas lagi dah. Berat. Orang saya aja kadang-kadang begitu tidurnya, ya Allah, dia ingat mati, ingat bini yang cantik kita tinggalin, mobil yang banyak kita tinggalin, rumah yang megah kita tinggalin, di bawah tanah kita ditutup sama papa, diuruk injak-injak kita, ya Allah, setinggi dia gitu kan. Kalau sekarang boleh-boleh aja, maka disebut dunia. Dunia itu dana yanu dinaa, singkat. Dana yanu danu singkat, pendek. Dana yakni dinaa hina. Kalau kita dikasih panjang umur oleh Allah, tapi kita tidak gunakan, kita menjadi hina. Iya, jadi hina. Makanya lantar al ayyamul lati madat, hari-hari yang lewat gak ketemu lagi.
Tadi siang hari Rebo. Rebo itu nggak kembali lagi, nggak masuk kotak, namanya doang. Kalau Rebo itu balik lagi, kita nggak ada yang tua, udah terus kayak setan. Setan umur 35 balik lagi, jauhnya mentok 35 mentok balik lagi ke nol ya setan. Setan itu iblis ketika usianya 35 mentok lagi ke satu lagi deh. Nanti begitu 35 mentok lagi, makanya nggak mati-mati dia. Makanya enak jadi setan. Nah jadi setan mati-mati ya kan. Kalau manusia terus ya kan plak ujung-ujungannya. Ya kan? Kita tua nggak terasa. Dulu tangan kita nih kalau kena air wudhu, licinnya bukan main. Ibu-ibu dulu waktu muda seperawan itu mukanya kalau kena air, itu air kalas tuh air, kayak daun talas, lari tuh air. Sekarang begitu tua, itu air begitu sekayung kagak turun nempel. Jangkut di sela-sela yang pada keriput itu kan, tangan pun sama ya kan, ya Allah. Dulu ibu-ibu kalau senyum itu giginya kayak mutiara, cakep rapi. Nah, sekarang begitu senyum, kayak pagar tabrak kuda. Maaf ya bu, itu udah umum. Lama-lama apa om? Om, makanya kalau kita udah tua, pangkatnya S-nya timpal, top, S-nya S4. Bukan ada dokter, S4, top, 2 om top. Ya makanya kalau udah tua cadar kita ini kan, ini udah tua lagunya macam enak muda, iya kan masih temenin jalan dulu ya kan. Masya Allah ya, jadi kita cadar ini, Masya Allah. Makanya kita salat tasbih. Bu, ibu nanti yang nolong bukan suami, beneran? Bukan. Suami yang nolong ibu masing-masing amal ibadah, bener. Bapak di dunia boleh selingkuh, silakan selingkuh. Ada malaikat yang nulis. Ibu-ibu selingkuh boleh, ada malaikat yang nulis. Ada dalam surah At-Tariqah, yauma tublas sarairu fama lahu min quwwatin ya Allah, hari kiamat tublas sarair, akan dibongkar tuh rahasia-rahasia bohong. Ada malaikat yang nulis kita. Makanya kita wajib percaya dengan Al-Quran Karim sebagai pedoman kita. Ya. Nah, oleh karena itu, apalagi besok nih, ini kan kita udah memasuki bulan Sya'ban. Malam minggu besok udah Minggu. Makanya ini besok mudah dan bingung nih, sampai kapan nih? Pas malam minggu. Iya. Malam Ahad. Malam Ahad ya, malam Ahad. Iya. Pas Maulid malam Ahad. Ini kira-kira bikin nggak nanti? Mungkin bikin ya? Iya. Ya. Gini, Bu, kalau perlu ibu datang malam Ahad besok. Bu, datang malam Ahad besok, malam Sya'ban. Nah, gini, kalau bulan Sya'ban hitungnya jangan di malam ke-16, malamnya di 15, namanya nisful awal. Pak, kalau Ramadan kunutnya bukan di malam 17 tapi malam lewat. Kenapa? Puasa dulu baru kunut ya. Kalau namanya kusani, jadi malam ke-16, 15, malam ke-16 itu kalau Ramadan. Kalau Sya'ban persis di malam tanggal 16. Mana dalilnya? Yasa'allahul khaira sa'an. Allah cucurkan kebaikan-kebaikan dengan derasnya. Jadi nih Pak, Yasa'allahul khaira sa'an. Bu, Allah cucurkan kebaikan-kebaikan dengan derasnya. Min arba'i layalin, di malam 4 malam itu. Di 4 malam ini Allah cucurkan rahmat, dituangkan secara deras-deras oleh Allah. Lailatul Adha pertama, malam takbiran Idul Adha. Makanya malam takbir Adha takbir dengan bareng-bareng di masjid atau di rumah. Kenapa? Pahalanya besar. Yang kedua, walailatul fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, walailatul bin Sya'ban,
malam di pertengahan bulan Sa'ban, berarti tanggal 15, malam ke-15 bukan ke-16. Sudah kasih belum? Kasih belum? Iya, malamnya, malam 16-nya, bukan 16-nya. Ya gampang, kan semakin buruk kan semakin buruk. Jangan goyah, jangan galau. Terakhir, walailati awalin min Rajab, malam pertama bulan Rajab tuh lewat, ya kan? Itu 4 malam Allah cucurkan rahmatnya sederas-derasnya di permukaan bumi ini. Makanya di kampung saya mah kalau malam tanggal 15 Saban itu pada kumpul baca Yasin sebanyak 3 kali. Ini yang pertama, dikuatkan iman. Yang kedua, dipanjangkan umur. Ya kan, iman dan umur nyambung. Yang ketiga, baru diminta kepada Allah supaya kita diluaskan berbagai macam hal, termasuk kita, anak kita, keluarga kita. Itu permintaan kita di malam itu langsung ditulis. Bagi kita yang pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang tidak mengerjakan, yang mengatakan halal apa bid'ah, ya baik pakai nama, pakai ini aja lah. Kita yang penting kita ya kita laksanakan ya terserah mereka yang komen bid'ah, kita pakai aja dah. Kita laksanakan aja, insya Allah apa yang diajarkan oleh orang tua kita dulu itu kita laksanakan, itu manfaat. Ini bukan ada, bukan sunnah. Kan hadisnya doib hadisnya nggak doib, Nabi bersabda, cuma perawinya doib. Namanya hadisnya fadhailul a'mal. Apa artinya? Motivasi supaya umat Nabi Muhammad senang berbuat baik. Motivasi supaya semangat ibadah. Begitu. Kalau ada itu al-amal idza taqarrara hatta suhlan sumya adatan. Amal perbuatan yang dikerjakan berulang-ulang sehingga mudah maka disebut adat. Contohnya orang nuju bulan itu adat namanya. Nuju bulan gunting pertama dinungguin bulan itu adat. Itu namanya kaidahnya al-amal idza taqarrara hatta suhlan sumya adatan. Amal perbuatan bila mana diulang-ulang sehingga gampang maka disebut adat.